Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Melayu TV dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus bangga dengan budaya kita. Kalian tahu gak sih, belakangan ini ada satu hal dari tanah Melayu kita yang lagi ramai banget dibincangkan, dibicarakan. Gak cuma di Riau, di Indonesia, tapi udah sampai ke kancah internasional. Apa itu? Yap, betul sekali. Kita akan ngomongin soal pacu jalur. Buat yang belum tahu atau yang cuma sekilas dengar, pacu jalur ini bukan sekedar lomba dayung biasa loh. Ini adalah denyut nadi kebudayaan. Sebuah pesta rakyat yang menggambarkan semangat gotong royong, kekuatan dan keberanian masyarakat Kuantan Singingi Riau. Tapi di balik kemeriahan dan popularitasnya yang mendunia ini, muncul juga nih drama yang bikin kita semua ya sedikit geleng-geleng kepala. Ada klaim dari negara serumpun kita yang bilang kalau pacu jalur ini budaya mereka. Entah itu beneran orang Malaysia atau orang Indonesia yang mungkin ya heboh memecah belah, kita nggak tahu ya. Nah itu kok bisa gitu? Yuk kita bedah tuntas satu persatu. Nah, teman-teman Melayu TV, untuk memahami keistimewaan pacu jalur, kita harus mundur sedikit ke belakang, menilik akar sejarahnya. Ya. Pacu jalur ini bukan fenomena baru ya. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Awalnya, jalur atau perahu panjang ini adalah transportasi utama masyarakat di sana. Bayangkan, sungai-sungai besar seperti Sungai Kuantan itu jadi jalan tol untuk mereka. Jalur ini digunakan untuk mengangkut hasil hutan, hasil perkebunan, bahkan mengangkut orang ya untuk acara adat atau hajatan. Nah, dari kebiasaan menggunakan jalur ini, muncullah ide untuk menjadikannya ajang perlombaan. Tujuannya sederhana, hiburan setelah panen, sekaligus ajang untuk mengukur kekuatan dan ketangkasan para pemuda di daerah situ. Dulu, pacu jalur ini diadakan hanya di waktu-waktu tertentu, teman-teman. Biasanya setelah panen besar sebagai ucapan syukur. Uniknya, setiap jalur itu punya nama dan filosofi sendiri. Bahkan dianggap punya roh dan diperlakukan dengan penghormatan. Pembuatan satu jalur itu butuh waktu lama, dari menebang pohon besar, mengukir, sampai melarikannya ke sungai. Ini bukan cuma pekerjaan fisik, tapi juga melibatkan ritual dan gotong royong seluruh desa. Jadi pacu jalur itu lebih dari sekedar balapan. Dia adalah manifestasi dari kearifan lokal dan ikatan komunal yang kuat. Nah, berabad-abad kemudian, dari tradisi lokal di Kuantan Singingi, pacu jalur ini perlahan tapi pasti merangkak naik ke panggung dunia. Gimana caranya? Pertama, tentu saja karena keunikannya. Bayangkan puluhan pendayung di atas perahu kayu raksasa yang panjangnya bisa mencapai 30 meter melaju kencang di sungai. Terus ada yang viral itu anak-anak kecil yang di depannya itu diiringi sorak-sorai ribuan penonton yang membadati tepian sungai. Itu pemandangan yang spektakuler. Ditambah lagi era digital dan media sosial ikut andil besar. Foto-foto dan video pacu jalur yang diambil oleh para fotografer profesional maupun amatir mulai tersebar luas di internet. Ya, platform seperti Instagram, YouTube, TikTok menjadi jembatan bagi pacu jalur untuk berlayar ke berbagai penjuru dunia. Turis asing mulai berdatangan, jurnalis internasional meliput. Bahkan event ini sudah masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau kalender pariwisata nasional gitu, dan diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan. Pacu jalur yang tadinya hanya diketahui oleh masyarakat Riau, kini menjadi ikon pariwisata Indonesia yang semakin dikenal luas. Visualnya yang kuat, energinya yang menular, dan nuansa budayanya yang otentik membuat pacu jalur ini punya daya tarik universal. Nah, ini dia nih, bagian yang agak bikin masyarakat Indonesia khususnya agak gregetan mungkin ya. Di tengah popularitasnya yang melambung, yang lagi viral, tiba-tiba muncul berita bahwa ada pihak dari Malaysia yang mengklaim pacu jalur sebagai bagian dari budaya mereka. Tentu saja ini langsung menimbulkan reaksi, khususnya masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang merasa memiliki tradisi ini sejak lama. Klaim budaya semacam ini bukan hal baru mungkin ya antara Indonesia dan Malaysia ini. Sudah sering terjadi teman-teman. Mulai dari reok Ponorogo, tari pendet, batik, sampai lagu Rasa Sayangi, apa kemarin itu
yang lagu Bandung itu. Koreksi kalau saya salah. Fenomena ini menunjukkan betapa tipisnya batas budaya di kawasan Melayu, tapi juga betapa pentingnya bagi kita untuk terus menjaga dan promosikan warisan kita. Implikasinya apa? Pertama, bisa menimbulkan gesekan antar negara. Kedua, yang lebih krusial bisa mengaburkan sejarah dan asal-usul budaya itu sendiri, teman-teman. Jika tidak aktif bersuara dan melindungi warisan kita, bukan tidak mungkin di masa depan generasi muda kita akan bingung mana yang asli dan mana yang diklaim. Ini bahaya besar bagi identitas budaya kita. Tapi, teman-teman semua, teman-teman Melayu TV, kita juga perlu melihat konteks yang lebih luas. Riau, khususnya Kuantan Singingi, adalah salah satu jantung kebudayaan Melayu di Indonesia. Sementara itu, Malaysia juga secara historis memiliki akar Melayu yang kuat. Bahasa mereka Melayu, adat istiadatnya banyak kemiripan, bahkan ada sejarah migrasi dan interaksi yang panjang lah antara kedua wilayah ini, negara ini. Bisa dibilang kita ini serumpun, punya akar budaya yang mirip, bahkan identik di beberapa aspek. Namun yang jadi masalah adalah klaim kepemilikan sepihak tanpa mengakui asal-usul dan sejarah. Pacu Jalur ini khususnya ya, dengan segala ritual, bentuk jalur, dan tradisi penyelenggaraannya memang berakar kuat di berakar kuat dan berkembang di Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Adalah tugas kita, teman-teman, untuk terus memperkuat narasi ini bahwa meskipun kita serumpun Melayu, Pacu Jalur ini adalah kebanggaan dan warisan dari tanah Riau, Indonesia. Persamaan budaya seharusnya menjadi jembatan persahabatan, bukan pemicu klaim yang tidak berdasar. Nah, teman-teman Melayu TV, kawan-kawan Melayu TV, dari obrolan kita tentang Pacu Jalur ini, semoga kita bisa mengambil hikmah yang berharga. Sejatinya, teman-teman, budaya itu adalah jembatan, ya, bukan dinding pemisah. Meskipun kadang ada riak-riak kecil yang muncul seperti isu klaim ini, mari kita melihatnya sebagai pengingat betapa kayanya budaya serumpun kita. Indonesia dan Malaysia. Kita ini ibarat dua saudara kandung yang tumbuh di rumah yang sama, yaitu rumah Melayu gitu, bangsa. Kita punya banyak kemiripan, teman-teman. Sejarah yang panjang dan darah yang sama itu mengalir di nadi. Pacu Jalur adalah salah satu mutiara budaya yang kebetulan berakar kuat dan berkembang di tanah Riau, Indonesia, dengan segala kekhasannya. Ini adalah kebanggaan kita bersama juga sebagai bangsa Indonesia dan bagian dari khazanah budaya Melayu yang mendunia. Mari kita jadikan keragaman dan kemiripan budaya ini sebagai pemicu untuk saling mengenal lebih dekat, saling menghargai, dan bahu-membahu melestarikan warisan leluhur bangsa Melayu kita. Bukan untuk saling mengklaim, tapi untuk saling merayakan. Dengan begitu, teman-teman semua, semangat persahabatan antara kita dan saudara-saudara kita di Malaysia akan semakin kuat. Dan budaya Melayu, khususnya, akan terus lestari, mengharumkan nama serumpun di mata dunia dan internasional. Terima kasih sudah bersama Melayu TV. Sampai jumpa teman-teman di konten monolog berikutnya. Takkan Melayu hilang di bumi. Melayu TV, kita serumpun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.